Nah, buat Anda yang suka film-film misteri, cerita-cerita misteri dan keren, subscribe sekarang. Saya Ramdan Alamsah yang katanya pengacara terkenal. Asik. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube-nya Cekermi, cerita keren misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika saya ketemu dengan seseorang yang tidak pakai masker, lalu saya bertanya kepadanya, "Pak, kenapa Bapak tidak pakai masker?" "Saya tidak takut mati, Ustadz. Saya tidak percaya corona." Tentu sering mendengar kalimat ini. Anda boleh tidak percaya corona. Anda boleh mati sekalipun. Tapi di rumah saja, tidak boleh Anda keluar. Begitu Anda keluar rumah, bersentuhan dengan muamalah, bersentuhan dengan ruang-ruang publik, maka Anda wajib memegang hadis Nabi, la daror wala diror. Tidak boleh mencelakakan diri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Seiring dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang kecuali mengharapkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana dia mengharapkan kebaikan pada dirinya sendiri. Anda mau sehat, tentu Anda juga wajib menjaga kesehatan orang lain. Anda tidak mau sakit, maka Anda wajib untuk memelihara kesehatan orang lain. Saudaraku, yang kedua, saya pergi vaksin, saya ajak teman. Lalu dia bilang apa? "Ustadz, vaksin tidak vaksin pasti mati." Saya bilang, "Kalau begitu kenapa kau makan? Makan, tidak makan pasti mati kau toh?" Ya, lalu kenapa kau makan? Karena kau mau hidup. Saudara, saya vaksin bukan sekedar saya ikhtiar terhindar dari corona, tapi bagian kewajiban untuk memelihara dan melindungi orang lain. Saya rajin puasa, rajin Senin Kamis, tahajud tiap malam. Ibadahku baik kepada Allah. Tapi saya tidak mempedulikan keselamatan orang lain. Hidup saya sembrono sehingga mengancam keselamatan dan jiwa orang lain. Sesungguhnya saya bukan orang baik. Karena Nabi menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan orang yang bermanfaat itu, satu di antaranya adalah mereka vaksin bukan untuk menjaga dirinya saja, tapi agar dirinya tidak menyakiti dan menulari orang lain. 3. Ketika video-video saya viral karena ajakan untuk jaga kesehatan dan video saya ini dimanfaatkan oleh pemerintah, wah, nyinyir lagi orang. "Oh, ini ulama-ulama dan ustadz penjilat." Bos, apa maumu ini? Ketika pemerintah tidak mendengar ulama, Anda bilang apa? "Oh, kriminalisasi ulama." Begitu ulama didengar kata-katanya dan disebarkan pernyataan-pernyataannya, kamu bilang lagi ini ulama. Sebelum saya akhiri, nih ada banyak yang bertanya. Tolong dengar dengan serius, ini serius. Di banyak yang bertanya di medsos, supaya sekali jawab enak sini. "Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang penutupan masjid selama PPKM di Jakarta?" Satu, saya pengikut fatwa Majelis Ulama, bukan pribadi. Ustadz manapun, saya lebih memilih Ustadz Majelis Ulama, bukan pribadinya. Namanya majelis, kumpulan orang-orang hebat di dalam Majelis Ulama. Di majelis itu ada ahli fikih, ada ahli sejarah, ada ahli bahasa, ada ahli filsafat, ada ahli sosial. Semua berkumpul, bermusyawarah dan memutuskan rumah ibadah di PPKM untuk sementara dianjurkan untuk tidak datang ke masjid. Tapi di Jakarta, bukan di Pindrang. Tidak semua masjid Indonesia ditutup, khusus Jakarta. Kenapa Jakarta? Terlalu banyak korban COVID. Maka Majelis Ulama menganjurkan untuk sementara beribadah di rumah. Tuh. Yang kedua, berkait ini. Bertanya, kenapa masjid ditutup, pasar dibuka? Ya kan biasa kita bertanya begitu toh? Paham lima deceng. Paham dengan baik. Semua fungsi-fungsi masjid boleh dipindahkan dan dilakukan di rumah. Saya ulang,
semua fungsi-fungsi masjid boleh dipindah ke rumah dan dilaksanakan di rumah. Apa maksudnya? Sholat berjamaah boleh di rumah, berdoa boleh di rumah, ngaji boleh di rumah, zikir boleh di rumah. Tapi fungsi-fungsi pasar tidak bisa kau pindahkan ke rumah. Mau beli beras, tidak ada beras, beli kau di rumahmu. Cocok kok pak, belum berat kok. Habis gas, mau masak kebutuhan pokok, tidak ada. Kalau tutup semua, di mana ki beli? Dan tidak semua juga pasar dibuka, hanya pasar-pasar tertentu. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bijaksana dalam menerima pesan-pesan media sosial. Karena ada pesan media sosial yang sentimen memang di-share saja yang benci-benci. Habis energi, habis tenaga hanya untuk berdebat. Yang keempat, kita berpesan kepada pemerintah untuk lebih serius lagi menangani COVID ini. Yang kelima, kepada saudara-saudara kami para pengusaha, kepada saudara-saudara kami para pengusaha, terutama mereka yang bergerak di bisnis alat kesehatan, tolong jangan jadikan COVID ini, jangan jadikan wabah ini sebagai ladang bisnis. Kami tidak pernah marah kalau kau bisnis ladang sawit, kami ikhlas kamu berbisnis tambang. Tapi tolong jangan jadikan COVID ini sebagai ladang bisnis di antara kalian. Kasihan masyarakat kita. Mereka hilang nafkahnya, mereka hilang lapangan kerjanya, mereka hilang keluarganya. Lalu kau jadikan ini COVID sebagai ladang bisnis, demi Allah tidak berkah hidupmu sampai akhirat. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu.